Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan membicarakan tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah satu lafaz yang sering kita ucapkan ketika kita melakukan sesuatu kebaikan. Maka ketika itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih fadilahnya? Sehingga kita dianjurkan senantiasa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Tanqihul Qaul halaman 3, di sini dijelaskan pada fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan ditolak doa yang awal daripada doa itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fadilah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim adalah ma'bulnya doa seseorang. Ketika seseorang berdoa yang awal doanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Qala wa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati wa hum yaquluna Bismillahirrahmanirrahim fatatasaqalu hasanatuhum fil mizani wal umamu ma rajaha mawazina ummati Muhammad fataqulul anbiya'u lahum kana mubtada'u kalami ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasata asma'in min asma'illahi ta'ala al-kiram law wudi'an fi kuffatil mizan wa wudi'an sayyi'atul khalqi jami'an fi kuffatil ukhra la rajahat hasanatuhum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, umatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat mereka memulakan pembicaraannya yaitu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi umat Nabi Muhammad kita itu pada hari kiamat kita senantiasa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita ucap Bismillahirrahmanirrahim, fatatasaqalu hasanatuhum, beratlah kebaikan timbangan kita. Ketika amalan kita di mizan, ditimbang, maka ketika itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan kita menjadi berat. Sehingga umat-umat yang lain bertanya, apakah yang membuat mizan umat daripada Muhammad itu menjadi berat? Apakah yang membuat mizan amal kebaikan daripada umat Muhammad itu menjadi berat? Fataqulul anbiya, maka ketika itu para nabi menjawab, lahum kana mubtada'u kalami ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salah satu asma min asma'illah. Jadi para nabi menjawab bahwa awal ucapan yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad ketika itu yaitu 3 nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, 3 nama Allah. Bismillah, Ar-Rahman,
Ar-Rahim. Jadi 3 nama Allah yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad, oleh kita, yang dapat memberatkan timbangan hasanah kita. Sehingga law wudi'at fi kufatil mizan, ketika 3 kalimat nama Allah tersebut diletakkan pada mizan timbangan, wa wudi'at sayyiatul khalqi jami'an, kemudian semua keburukan, semua dosa diletakkan pada mizan yang lain, la rajahat hasanatuhum, maka sungguh beratlah 3 kalimat yang dibacakan tersebut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim dapat memberatkan amalan kebaikan kita, sehingga meringankan amalan keburukan. Qala wa ja'alallahu ta'ala hazihil ayat syifaan min kulli da'in wa ghaniyan min kulli fakirin wa sitran minan nar wa amanan minal khasfi wal mashi wal kadzfi madamu ala qiraatiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tentang fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Setelah fadilah yang pertama, yaitu barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi doa yang makbul. Yang kedua, bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada hari kiamat yang dibaca oleh umat Muhammad dapat memberatkan timbangan kebaikan. Yang ketiga, fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebagai obat daripada setiap penyakit. Jadi bismillah itu sebagai obat. Mendawamkan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu jenis obat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ghaniyan an kulli fakirin, menjadi magnet harta. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, orang tersebut menjadi kaya. Timbul pertanyaan, kenapa yang senantiasa membaca bismillah masih sakit? Kenapa yang senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim masih fakir? Sehat, yang paling sehat adalah iman kita tetap masih ada di dalam dada. Kesehatan hakiki adalah kesehatan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kaya yang paling hakiki adalah kaya kita dapat menerima apapun ketentuan Allah dengan ridhanya. Ikhlas menerimanya. Itulah kaya yang sebenarnya. Jadi bukan kaya duniawi. Bukan kesehatan fisik. Ketika iman masih berada di dada kita, kita kembali kepada Allah dengan iman, maka itulah keselamatan yang paling selamat. Ketika kita dapat menerima takdir yang Allah tentukan kepada kita dengan ikhlas, maka itulah kekayaan yang hakiki. Wasitran minan nar. Kemudian fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai benteng daripada api neraka. Maka barang siapa yang mendawamkan diri membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya dan neraka itu benteng. Wa amanan minal khasfi, dan mendapat keamanan daripada mara bahaya dunia seperti longsor. Wal maski wal kadzfi. Maski adalah keadaan cuaca alam yang tidak baik. Wal kadzfi adalah jeleknya keadaan.
Maka dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, madamu ala qiraatiha, orang yang senantiasa membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah sembuhkan, Allah kayakan, Allah beri keamanan kepada orang tersebut, Allah tutup api neraka bagi dirinya. Maka inilah begitu banyaknya fadilah bismillahirrahmanirrahim. 3 nama daripada nama Allah. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim yang sangat bermanfaat bagi kita. Maka marilah senantiasa kita membaca bismillahirrahmanirrahim kapan saja. Dengan hitungan yang tidak pernah kita hitung. Kita buat zikir dengan bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah berbohong. Semoga kita benar-benar dapat merasakan fadilah dan hikmah daripada bismillahirrahmanirrahim tersebut. Amin ya rabbal alamin.